ibadah muamalah. Ibadah muamalah itu tidak ada tuntunannya, dia boleh kreatif, boleh ijtihad, asalkan tidak melanggar syariat, kan gitu. Juga Mas, nggak usah khawatir soal demokrasi, karena di Indonesia belum pernah ada demokrasi. Cuman ada mekanisme yang pura-pura disebut demokrasi. Jadi rasa cemas iki wong dudu demokrasi. Anda juga tidak usah bilang Indonesia takut bubar segala macam, wis bubar. Secara substansi wis bubar kabeh, ya toh. Nggak ada, Indonesia itu sebenarnya nggak ada. Tadi sudah dikatakan 50 bank-bank kita, semua aset-aset itu sudah bukan milik kita. Jadi hakikatnya Indonesia sudah tidak ada. Yang ada adalah bineka, tapi tunggal ikannya Amerika, campur Israel, campur Singapura, kan gitu kan. Nah, itu tunggal ikannya. Binekanya sih masih tetap. Dan nanti kalau bubar, yang bubar itu tunggal ikannya. Binekanya tetap, cengengesan, peringisan, teplek, remi, otok. Ya toh, tetap gitu. Nanti bikin keramat tunggak lagi, yes, garu-garuan ada. Yang pertama, 2050 sekitar itu, Indonesia hilang dari peta bumi, Canun. Hilang dari peta bumi. Jadi 2050-an ke atas itu ada buku sejarah Asia Tenggara. Pada tahun 2049 pernah ada sebuah negara antara Australia dan Asia Tenggara yang bernama Indonesia. Jadi pernah ada. Ilustrasinya sederhana, karena di sini ada disebutkan, teman-teman sediakan tentang surah Al-Qamar. Ya, dalam surah Al-Qamar itu dikisahkan bagaimana Allah menghabisi kaum Ad, kaum Samud, kaum Nuh dan seterusnya karena keingkaran, karena kemaksiatan. Tsunami Aceh didahului dengan tari telanjang di salah satu tempat di Aceh. Dan kemudian setelah tsunami Aceh, Indonesia sampai kiamat tidak berhenti gempa bumi, kecuali Kalimantan. Karena Kalimantan tidak ada gunung berapi. Sampai kiamat. Sumatera, Jawa, Bali, NTT, NTB, Maluku, Maluku Utara, Papua, Sulawesi. Yang jadi problem adalah bahwa kalau rumah kita tiangnya rusak, kita boleh ganti tiang. Atap bocor bisa ganti bocor. Kalau hutan gundul bisa kita reboisasi. Tetapi ketika tsunami Aceh yang terjadi adalah patahan di dalam bumi. Di dalam bumi. Bagaimana kita mau cor bumi di dalam itu? Nggak bisa. Satu-satunya cara adalah kita mengundang Allah datang ke Indonesia. Kita minta Allah menggunakan hak kun fayakun, selesai. Maka Allah mungkin akan mengatakan begini, oke, saya gunakan hak prerogatif saya, kun fayakun. Tapi salah satu syarat adalah ikuti cara saya, kemauan saya, ketentuan saya, yaitu jangan korupsi. Nah, ini orang KPK yang bicara ini, jadi susah melepaskan diri dari soal korupsi. Kenapa saya hubungkan dengan korupsi? Karena ada hadis, orang yang makan makanan haram, minuman haram, makanan subat, minuman subat, sholatnya 40 hari tidak diterima, doanya 40 hari tidak diterima. Sehingga dari tahun 45 sampai sekarang, 69 tahun, menurut matematik, 69 tahun kita naik haji, sudah selesai persoalan kita. Sebab hadis sahih, haji di padang Arafah itu, wukuf di padang Arafah itu, seperti baru lahir dari rahim ibunya. Padahal setiap rombongan haji itu ada satu menteri, ada satu gubernur, ada satu wali kota, ada satu bupati, ada satu guru SMP, SD, dan itu semua. Tapi bagaimana bisa hajinya mabrur kalau mau pergi haji, nyogok orang Departemen Agama. Jadi kasihan malaikat, sedih malaikat. Begitu sedih malaikat sampai kemudian iblis tertawa terbahak-bahak. Sehingga dalam satu seminar iblis internasional, perwakilan iblis Indonesia menyatakan, bos kami resign, tidak mau bertugas di Indonesia.
Marah pimpinan sidang, kenapa Anda tidak mau bertugas Indonesia? Indonesia itu negara berpenduduk umat Islam terbanyak di dunia, negara berpenduduk keempat terbanyak di dunia, sumber daya alamnya banyak sekali. Kata iblis, aduh bos, kami di sana non-job, nganggur. Kata pimpinan, loh banyak persoalan, kenapa Anda non-job atau nganggur? Ya tugas kami sudah diselesaikan sama orang Indonesia semua. Jadi Anda nggak usah kasakusuk di MK, karena di setiap itu di MK itu ada agen iblis di sana, jadi nggak usah Anda sibuk-sibuk. Dan iblis juga tidak sibuk kasakusuk di MK, karena dia tahu sudah ada agen dia di sana. Jadi itu persoalan pertama. Anda tahu Lapindo, itu 32 tahun, sunatullah, baru berhenti. Sekarang baru tahun ke-7 kalau tidak salah. Masih ada 25 tahun lagi. Nah, jadi kalau misalnya kita tidak perhatikan surat Al-Qamar tadi, maka tidak mustahil. Dulu ada Timur Timur, provinsi ke-27. Sekarang sudah tidak ada. Jadi kalau Indonesia tetap ada, maka setidaknya Indonesia ini terdiri dari beberapa negara baru. Ini kedua, alternatif kedua, Indonesia tahun 2050. Saya memperkirakan hanya menjadi 3 negara, Aceh, Papua, dan Indonesia. Tapi ada penelitian orang Barat mengatakan ada 16 negara baru, dan penelitian orang Indonesia 6 negara baru. Anda lihat pemilu kada, dahsyat. Untuk menjadi kepala desa saja, di salah satu desa Tegal, tahun lalu, dia harus habiskan 1 miliar untuk kades. Untuk kepala desa saja 1 miliar. Bagaimana untuk bupati, bagaimana untuk gubernur, bagaimana untuk wali kota, bagaimana untuk presiden. Jadi kalau masalah presiden laporkan capres, satu capres laporkan keuangannya ke KPU atau ke KPK cuma sekian ratus miliar, tapi yang keluar itu kan triliunan. Jadi iblis pun bingung juga. Bagaimana punya uang lapor ke KPK ratusan miliar tapi biaya triliunan seperti itu. Jadi beberapa negara baru. Yang ketiga, Indonesia ada pada 2050, ada pilpres, ada pemilu kada, tapi semua itu hanya melaksanakan perintah dari satu superpower. Kenapa? Karena utang kita pada 2041 itu tidak bisa kita bayar. Mari saya sebutkan angka-angka sehingga saya katakan ini bukan paranormal tapi matematik. Utang kita bulan Juli tahun 2010 sebesar 1.727 triliun. Dibayar dalam 3 termen, 2011, 2015, 2016, 2021, 2021, 2041. Karena itu saya ambil angka 2050. Kenapa saya ambil angka 2050? Karena setiap tahun ada utang baru. Coba perhatikan ya, 2010 utang kita 1.727. 2011 utang kita menjadi 1.818. 2012 utang kita menjadi 2.000 triliun. 2013 kemarin utang kita menjadi 2.023 triliun. Sehingga kalau Anda yang pakar statistik boleh hitung, tolong bantu saya, kirim SMS ke saya, 2041 akumulasi utang kita berapa. Sementara setiap tahun APBNP itu 1.000 triliun rata-rata. Maaf, 100 triliun. Untuk membayar bunga. Bunga itu 100 triliun setiap tahun. Sehingga setiap tahun APBN kita itu 42% membayar utang dan bunga. Maka kalau 2042 kita harus ganti duit itu tidak bisa, maka kita ganti dengan sumber daya alam. Sementara 2030 minyak kita diperkirakan habis kalau tidak ditemukan sumur-sumur baru. Hutan kita sekarang itu stadium 4. Anda tahu stadium 4 ya, dalam ilmu kedokteran. Artinya bergantung lobby kita yang malaikat. Mau diperpanjang, mau ditunda, atau on time. Orang Indonesia bisa menyogok malaikat. Jangan lupa itu. Itu dahsyat sekali. Nah sehingga dengan begitu maka akibatnya adalah bahwa hutan habis, kemudian illegal fishing itu lebih 100 triliun 1 tahun, illegal fishing.
70% terumbu karang kita rusak. Anda tahu fungsi terumbu karang itu selain sebagai rumah juga adalah makanan. Kalau 70% sudah rusak, bagaimana kita makan? Yang dahsyat itu adalah 2/3 wilayah kita laut, tapi setiap tahun kita mengimpor 1.600 ton garam dari Amerika, India, dan Australia. 2/3 wilayah kita itu laut, tapi kita mengimpor 1.600 ton garam. Sukar untuk terima dengan logika anak SD lah pun susah. Seperti itu. Betul, tak ada pidato RAPBN bahwa Indonesia masuk 10 besar dunia. Tapi itu tidak berbanding lurus dengan apa yang dinikmati oleh rakyat. Kenapa? Sebab lebih dari 50% bank di Indonesia, bank umum, itu milik asing. Kenapa milik asing? Karena pemilikan saham oleh orang asing bisa sampai 95%. Thailand maksimal 49%. Malaysia maksimal 30%, Cina maksimal 25%. Indonesia bisa 95%. Karena itu lebih dari 50% bank umum Indonesia milik orang asing. Jadi kita masuk 10 besar, tapi hasilnya bukan kita nikmati. Semen Cibinong, semen roda 3, semen dengan demikian bisa dimengerti bahwa kita masuk 10 besar secara ekonomi makro, tapi hasilnya tidak dinikmati oleh rakyat kecil. Sekarang, kalau posisi keempat itu sudah demikian, apa harapan kita? Harapan kita bisa masyarakat madani 2050 itu antara menang dan merdeka, tapi saya mudahkan saja doa sapu jagat kita itu Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jadi asas equilibrium, asas keseimbangan itu tetap harus kita pegang. Sehingga dengan begitu maka kalau misalnya semua pihak mendukung KPK, parpol, LSM, universitas, lembaga pemerintah itu mendukung KPK melaksanakan reformasi birokrasi, maka ini membantu. Paling tidak sampai 2050 tujuan kemerdekaan bisa tercipta. Tujuan kemerdekaan itu kan mencerdaskan bangsa, mensejahterakan rakyat aman damai dalam NKRI, dan menjadi satu negara yang berwibawa di dunia karena turut men-trigger terciptanya perdamaian dunia yang abadi. Tadi Mas Taufik bicara tentang malu sebagai orang Indonesia. Anda mungkin baca di Ustadz sahabat yang populer sekarang itu saya lupa. Di dalam apa ceritanya itu pergi ke London dan rombongan, terus bukan. Terus kemudian turun di stasiun kereta api, ada minta-minta, terus beliau kasih uang. Yusuf Mansur. Beliau sadar atau tidak kasih 50.000 rupiah, uang rupiah. Jadi ketika sudah pergi, itu orang bule, brengsek, ini rupiah. Jadi dia kan nongkrong di situ. Ketika Ustaz Mansur dengan rombongnya kembali, dia ingat itu, terus dia campak itu, dia lempar itu uang. Brengsek, kamu kasih uang yang tidak lakukan saya. Dan Anda boleh ke bank mana saja di dunia, rupiah tidak ada diterima di bank manapun di dunia. Datang ke Mars, ke Pluto, ke Jupiter, rupiah tidak diterima. Kalau Anda mau tukar rupiah luar negeri, harus ke money changer, bukan di bank. Nah, itu problem. Sehingga dengan begitu, maka ini persoalan serius. Bagaimana agar supaya reformasi birokrasi yang dikampanyekan KPK itu pertama SDM. SDM kita cenderung sangat menyedihkan. Human Development Index manusia Indonesia 2010 itu 0,671. Dari ranking 1 sampai 10. 1 terjelek, 10 terbaik. Kita itu belum sampai ke terjelek. Karena terjelek itu 1 sampai 10. Kita itu 0,671. Jadi kalau ada TKW kita diperkosa, ada TKI kita dikerjain, jangan Anda marah dan Anda demonstrasi. Itu sah-sah saja, karena kualitasnya untuk diperkosa. Uang tidak sampai 1.
Kalau kualitasnya baik, tidak mungkin suaminya izinkan dia pergi kerja keluar. Tidak mungkin orang tuanya membenarkan anak perempuannya pergi ke tempat lain. Karena kualitasnya. Vietnam itu punya dokter 120.000. Kita cuma 40.000. Dokter S3 Indonesia itu 40.000. Vietnam itu 120.000. Soal SDM. Jadi bagaimana SDM kita harus kita bangun? Ulil albab itu, kalau dalam bahasa Cak Nun itu, ulil albab itu bagaimana kita bangun? Baru yang kedua, remunerasi. Saya ingat Cak Nun ini ketika ceramah di KPK sekitar 3 tahun yang lalu. 3 tahun atau 4 tahun lah, saya lupa lagi. Kata beliau, orang Indonesia itu tahan banting. Udah dikoyak-koyak, di apa, di ojo, tetap aja. Saya pikir-pikir, betul juga. Apa namanya? Tidak punya pekerjaan bisa hidup. Apa namanya? Ya. Atau berdiri di samping jalan, ada orang parkir mobil terus kiri. Sudah hidup. Apa namanya? Ya, perapatan lampu traffic light, polisi lalu lintas lagi ngopi di traffic light, ada Pak Oga di situ. Anak saya yang dari Malaysia dan bilang, Pak, itu polisi buat apa itu? Jadi lagi ngopi, kemudian Pak Oga yang ngatur seperti itu. Bisa hidup seperti itu. Jadi itu problem persoalan remunerasi. Nah, persoalan remunerasi itu adalah bagaimana mengatur agar supaya orang itu dibayar sesuai dengan prestasinya. La yukalliful nafsan illa wus'aha. Sistem merit, orang dibayar sesuai dengan prestasinya. Bahasa di kampung saya, kalau bangun siang, rezeki dicaplo ayam. Kalau bangun subuh, banyak rezeki. Yang ketiga, fungsionalisasi IT. KPK itu tidak akan tangkap Ketua Mahkamah Konstitusi, tidak akan tangkap semacam-macam itu kalau tanpa bantuan IT. Negara-negara Skandinavia itu negara-negara termasuk negara-negara bersih karena mereka yang memproduk IT. Mereka memproduk IT. Sehingga dengan begitu maka bagaimana kita memproduk IT itu, memfungsionalisasi IT sehingga dengan terakhir pengelolaan aset negara, aset daerah. Anda tanya menteri siapa saja, gubernur siapa saja, wali kota siapa saja di seluruh Indonesia ini, berapa nikel kita, berapa tembaga kita, berapa uranium kita, berapa emas kita, berapa batu bara kita. Tidak ada satu orang yang bisa. Anda mungkin kaget kalau saya katakan bahwa 2010 KPK menyelamatkan 114,9 triliun. Pertama kali dalam sejarah Indonesia. Dari uang migas. 114,9 triliun. Uang migas. Dan itu tidak dihebohkan di surat kabar karena surat kabar lebih suka siapa yang ditangkap. Siapa yang dipenjarakan. Tapi kalau aspek pencegahan, itu tidak terlalu tertarik. Ketika kami tangkap rumah-rumah yang orang sudah pensiun, sudah mati dikubur, tapi masih ada yang tinggali, tumpangi rumah-rumah jabatan. Itu diselamatkan berapa ratusan miliar. Ya, aset negara. Sehingga dengan begitu maka problemnya adalah persoalan politik kita itu menjadi serius. Selama undang-undang pemilu, undang-undang pilpres, undang-undang partai politik seperti sampai sekarang, sampai kapanpun Anda cuma berteriak-teriak dan itu tetap akan jalan terus. Kalau Anda mau melakukan perubahan yang fundamental, maka selain 4 hal yang tadi, maka Anda harus merubah bagaimana undang-undang kepartaian, undang-undang politik, undang-undang pilpres, undang-undang pemilu itu harus diperbaiki. Salah satunya adalah harus jelas dana partai. Karena semua partai korupsi karena persoalan biaya politik Indonesia itu dahsyat. Luar biasa. Ada 6M pemilu legislatif kali ini, 6M tidak terpilih. Ada 1,5 M terpilih. DPRD tingkat 2 rata-rata 700-800 juta. 700-800 juta. Nah, itu luar biasa. Bahkan yang di Jawa Tengah itu, dia lari ke Jakarta, numpang nginap di Masjid Sunda Kelapa, tawarkan ginjalnya karena dia harus bayar 700 juta. Karena tidak terpilih, dikejar-kejar lagi sama orang seperti itu. Jadi kalau tidak diselesaikan persoalan ini, saya usulkan partai diberi dana dengan 2 cara. Pertama, setelah
lepas threshold, dia baru dibiayai. Jadi berjuang dulu, threshold baru APBD. Tapi itu tetap resisten dari masyarakat, karena masyarakat mengatakan itu gawean sampean, kenapa kami yang tanggung. Maka yang kedua adalah partai dibenarkan untuk berdagang, berjual, buat bengkel ke, buat mall ke, tapi tidak boleh melaksanakan kegiatan-kegiatan tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah, tidak boleh. Kalau itu nanti mereka korupsi lagi. Tapi ya punya toko, punya mall, punya bantu. Dan cara itu maka kita bisa menyelesaikan satu pilar yang dahsyat, yaitu partai politik yang sumber dari segala sumber, sehingga akhirnya seperti ini. Itu beberapa catatan saya tentang bagaimana Indonesia pasca Pilpres. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Tepuk tangan. Mas Taufik, gimana Mas Taufik? Mas Taufik masih sudah harus pergi sekarang. Kalau gitu, Pak Abdullah juga? Enggak ya Pak Abdullah. Indonesia adalah bagian yang merepotkan dari diri Anda, kan begitu? Saya akan membacakan dua puisi, tapi sebelumnya saya ingin mengajak Anda sekalian, kita semua berdoa dengan membacakan Al-Fatihah untuk saudara-saudara kita yang pada saat ini digempur dengan bom, dengan meriam, dengan pesawat jet, dengan peluru kendali, dan dibunuhi dalam 2 bulan yang terakhir ini sudah sebanyak lebih dari 2.000 orang di Palestina. Marilah kita membacakan Al-Fatihah untuk mereka. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Shiratal ladzina ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Negara yang mengakui kemerdekaan kita beberapa bulan sesudah proklamasi dilantunkan, itu adalah Mesir. Memang resminya Mesir, akan tetapi sebenarnya yang menyokong kita itu adalah negara-negara Islam di sekitar Laut Tengah tersebut, termasuklah ke dalamnya Palestina. Terhadap Palestina yang kita telah memberikan solidaritas kita itu melalui berbagai-bagai tindakan yang tercatat di dalam sejarah melalui puisi. Puisi ditulis oleh penyair dari Aceh, Pak Ali Hashmi, itu ditulis pada tahun 1939. 6 tahun sebelum proklamasi kemerdekaan Indonesia, beliau sudah menulis puisi judulnya Oh Palestina untuk mujahidin di sana. Saya bacakan 1-2 bait saja dari puisi tersebut. Tanah di sana, kami di sini, dalam batin saudara kandung. Biar jauh berlainan negeri, mata bencana kami menanggung. Dari jauh kami doakan, bahagialah di kau Palestina. Rahmat bantuan Tuhan limpahkan, kemenangan sejati segera menjelma. Puisi ini ditulis pada tahun 1936, pada bulan Juni, tanggal 12. Alhamdulillah, solidaritas kita tinggi sekali sebagai umat Islam. Dan mereka, negeri-negeri Islam itu pun juga menyatakan solider, menyatakan langsung mengakui kemerdekaan Indonesia. Mesir, beberapa bulan sesudah proklamasi kita. Karena itu, marilah kita di setiap sholat kita, ya Allah, setiap sholat kita doakan umat Islam di Gaza yang dihabisi, yang pada saat ini sangat menderita. Marilah kita tidak lupa mendoakan mereka. Puisi saya yang terakhir,
Judulnya, Ketika El-Maut disembelih. Adegan ini adalah adegan hari akhir. Pengadilan sudah selesai. Vonis untuk umat manusia yang akan masuk ke neraka sudah diputuskan. Vonis untuk manusia yang diterima di sorga juga sudah diputuskan. Dan kemudian rombongan itu bergerak. Kemudian El-Maut dibawa. Diletakkan di tengah-tengah mereka. Ketika hari pengadilan semesta selesai dinyatakan, ketika keputusan terakhir telah dijatuhkan, ketika sejarah manusia di jagat raya telah ditutup dengan resmi, meliputi berapa ribu miliar tahunnya, meliputi berapa triliun manusianya, membukakan panorama yang dahsyat luar biasa. Maka manusia diantarkan masuk sorga, sejauh-jauh pandangan mata rombongan mereka. Maka manusia digiring masuk api yang menyala, sejauh-jauh pandangan mata rombongan mereka. Pada waktu itu, El-Maut akan diletakkan di antara sorga dan neraka, kemudian akan disembelih sampai mati, habis riwayatnya. Kemudian akan ada yang berseru pada waktu itu, ya ahli jannati la mauta. Wahai penduduk sorga, tidak ada lagi mati. Kemudian terdengar lagi seruan satu lagi. Wa ya ahlan nar la mauta. Wahai penduduk neraka, tidak ada lagi mati. Setelah El-Maut tak ada lagi, maka penduduk sorga hidup abadi, tidak mati-mati. Bahagia luar biasa. Setelah El-Maut tidak ada lagi, maka penduduk neraka hidup abadi, tidak mati-mati. Sengsara luar biasa. Mudah-mudahan jamaah kenduri cinta ini termasuk dalam, mudah-mudahan keluarga dari jamaah kenduri cinta ini di rumah. Mudah-mudahan bangsa kita, mudah-mudahan umat Islam kita termasuklah ke dalam rombongan yang bergerak pada waktu itu ke taman sorga bersama-sama. Saya minta permisi, saya gembira sekali 14 tahun umur jamaah ini, panjang umur hendaknya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Taufik, mohon izin beberapa menit sebelum Mas Taufik kita kita lepas dengan penuh cinta. Saya mohon Ustadz Nur Somad, Syekh Nur Somad, Mbak Fatin sama Mas Sujiwo Tejo untuk maju ke depan. Saya bertemu di panggung. Betul dulu. Silakan duduk dulu Mas, 1-2 menit supaya bertemu di sini. Mas Tejo, Syekh Nur Somad dan Mbak Fatin, saya persilakan. Teman-teman tolong dijemput beliau dan diberi jalan. Atau barangkali masih makan di galeria. Mas Taufik, saya bergembira sekali dengan kehadiran antum di sini. Mas Hendra, nanti kalau boleh juga kita mohon dengan sangat. Sambil menunggu beliau hadir, masih dicari oleh Mas Majid ya. Saya tanya kepada Anda, beliau tadi minta kita Al-Fatihah. Dan beliau mengingatkan tentang doa sapu jagat.
yang sekarang sudah agak dirubah bunyinya. Obama atina fid dunya hasanah. Jadi berdoanya ke Obama sekarang. Makanya kan sekarang, dan saya mohon dengan sangat saudara saya, ustadz saya, kiai saya, kekasih saya, Ustadz Hasan Sahal untuk maju ke depan bersalaman dengan Mas Taufik. Aina antum ya akh. Ustadz, endi iki? Ayo Ustadz, Masya Allah. Tepuk tangan, tepuk tangan, tepuk tangan. Kalau Ustadz Hasan tidak akan boleh minta izin duluan, tidak boleh. Ini pokoknya harus sampai akhir. Kalau Ustadz Hasan, ini sudah perjanjian dengan saya. Tolong sepatu beliau diakomodasi. Dan kalau beliau pamit pulang, sepatunya tolong disembunyikan. Demikian politiknya Nabi Idris ketika ke surga. Ustadz Fadl Julus sebentar, 5 menit ya Pak Taufik ya. Saya ingin satu sholawat teman-teman sekalian. Karena Mas Taufik mengingatkan kita. Sekarang saya tanya, ini sambil menerusin workshop tadi. Nyicil dikit ya, karena pori-porinya banyak yang harus dibuka. Saya tanya, kalau Anda ditawari memilih satu di antara dua kemungkinan, tolong didengarkan. Anda ingin menjadi prajurit Israel yang menyerbu Gaza, ataukah Anda memilih menjadi penduduk Gaza yang diserbu Israel? Milih mana? Memilih yang tegas. Memilih penduduk Gaza. Jelas kan Mas masalahnya? Jadi kalau Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah mengatakan kun mazluman wala takun dzaliman. Kalau memang hanya ada dua pilihan, menjadi penindas atau yang ditindas, maka kita memilih menjadi yang tertindas. Saya tanya berikutnya, yang menang yang mana? Yang menyerbu apa yang diserbu? Karena Anda hidup di dalam skala yang ada Allahnya, maka yang menang adalah yang ditindas. Jelas ya? Yang merdeka yang mana? Yang menindas apa yang ditindas? Yang mendapat kemerdekaan di hadapan Allah. Yang diampuni dosa-dosanya. Yang dipastikan surganya. Siapa? Yang ditindas. Silahkan pergi ke Gaza sekarang. Harap modar doan. Ustaz. Ya enggak kok terus begitu, enggak. Tapi Anda harus tahu makom ya. Jelas ya sekarang masalahnya. Jadi Mas Taufik, doanya Mas Taufik tadi insya Allah kabul. Bersama-sama sholatun minallah ala al-Mustafa Ahmad Syarifil Maqam sholatun minallah wa al-Salam Mustafa Ahmad Syahidil Maqam. Sekali lagi semua para jamaah Salatum minallah wa anta salam ala Mustafa Ahmad Syarifil Maqam. Salatum minallah wa alfa salam ala Mustafa Ahmad Syarifil Maqam. Ya Allah ridha, ya Allah ridha, ya Allah ridha, ya Allah ridha, ya Allah biha, ya Allah biha, Allah ya Allah bi husnil
خاتمة صلاة من الله وألف السلام على مصطفى أحمد شريف المقام صلاة من الله وأنت السلام على مصطفى أحمد شريف المقام اللهم صل وسلم وبارك عليه. Oke, supaya didandanin dikit ya, kalimatnya itu sholatun minallah, keselamatan dari Allah, dan alfa salam, wa alfa salam, bukan wa anta salam. Alfa, jadi alfa 1000, alfa salam ribuan keselamatan, beribu-ribu keselamatan kedamaian dari Allah alal Mustafa, kepada yang terpilih yaitu Ahmad, ya, alal Mustafa Ahmad Syarifil Makom, Muhammad Ahmad atau Muhammad yang oleh Allah diletakkan di tempat yang semulia-mulia tempat. Itu ya teman-teman sekalian. Loh, kok yang didoakan Muhammad? Itulah kemesraan Islam. Anda mendoakan Muhammad, Anda yang mendapatkan pantulannya secara berlapis-lapis. Tepuk tangan untuk Mas Taufik Ismail sekali lagi. Mas Tejo silakan salaman, kemudian Mas Taufik akan pamit. Mas Abdullah masih barang 1/4 jam lagi. Boleh 1 pertanyaan, 2 pertanyaan untuk beliau. Mau pulang sekarang? Bisa ya? Bisa ya? 2 pertanyaan ya? Ya, oke. Anda setiap kali kenduri cinta, Anda mengalami bahwa sesungguhnya kita boleh merencanakan sesuatu, boleh menskenario, boleh ada rundown, tapi ternyata yang terjadi adalah lauhil mahfud. Yang terjadi adalah rundown-nya Allah. Jadi kita tidak menyangka, kita tidak menduga, karena kita kadang-kadang pesimis terhadap rahmat Allah, dan ketika hampir sampai ke tingkat putus asa, tiba-tiba Allah menemui Allah. Sangat wajar ketika dia balik pun melakukan hal yang sama, korupsi. Itu satu. Kedua, agak susah bicara Pak Abdullah banyak hal tentang KPK, tentang korupsi. Saya sendiri punya banyak informasi tentang KPK dan korupsi itu. Di mana siklus permainannya luar biasa dahsyat. Bagaimana KPK juga dikerangkeng oleh kekuasaan untuk tidak menangkap si A dan si B. Ini fakta yang nggak bisa diabaikan. Jadi reformasi birokrasi yang diapungkan Pak Abdullah kemudian menjadi sangat menarik hanya pada tingkat wacana. Terima kasih KPK telah. Terima kasih Cak Nun, terima kasih Abdullah. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Pertanyaannya berupa lingkaran ya, jadi mungkin tidak bisa tuntas malam hari ini, tetapi saya kira masing-masing sudah punya file, sehingga ketika gelombangnya dihembuskan, insya Allah akan punya resonansi masing-masing gitu ya. Oke, yang kedua tadi Mas yang di sebelah, yang depan ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya. Yang saya tanyakan cukup sederhana saja. Jadi saya sebagai orang awam yang sering mendengar istilahnya prestasi KPK gitu, saya cukup kagum dan mengapresiasi. Jadi pertanyaan saya sangat ingin membantu KPK. Jadi menurut Bapak Abdullah, langkah konkret apa untuk saya sebagai orang awam yang secara untuk membantu KPK yang bisa signifikan gitu, dampaknya secara signifikan. Jadi misalkan kalau oke lah kita nggak pakai jasa calo, tapi kan itu butuh ribuan orang, butuh banyak orang untuk melakukan hal seperti itu. Apa ada langkah signifikan gitu, langkah konkret yang signifikan untuk membantu KPK seperti itu? Terima kasih. Masih saya beri peluang untuk 1 orang. Tolong bersegera, silakan Mas. Mas, Pak Rusdi, Syekh di sebelah sana. Ya. Pak Abdullah mohon bersabar karena ini rahmat Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih atas kesempatannya. Pak Abdullah tadi bilang bahwa tahun 2050 itu Indonesia akan hilang dari sejarah, dari peradaban bangsa-bangsa. Dan di kesempatan yang lain Cak Nun juga pernah bilang bahwa yang tidak akan merasa kehilangan adalah orang Indonesia kalau negaranya hilang, karena negara adalah yang merepotkan dirinya sendiri begitu. Dan bagaimana tanggapannya seperti itu? Kalau mungkin nanti betul-betul hilang, apakah memang kita tidak akan merasa kehilangan atau kita jadi tidak jelas warga negara apa kita ini begitu? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum yang terakhir, sebenarnya kalau di sini nih Pak Abdullah, teman-teman tuh ada yang masih salah sangka kalau Indonesia hilang dari peradaban seolah-olah kita semua mati gitu. Enggak, yang berubah bentuknya. Kemarin kesebelasan, besok main pingpong dewe-dewe gitu loh. Enggak ada masalah. Orang tetap ketawa-ketawa juga, tetap makan enak juga, kuliner tetap jalan, pulsa tetap laris. Enggak ada masalah. Ya cuman bentuknya berbeda, dialektikanya berbeda. Dan nanti yang aturan-aturan yang tadi dikhawatirkan Pak Abdullah nanti bubar juga kok. Dunia juga bubar juga. Jadi nanti utangnya menjadi tidak utang lagi. Itu tenang aja, udah beres lah nanti. Oh itu kan berdasarkan aturan yang sekarang ada. Maka utang kita sekian ribu triliun itu kan. Nah besok aturannya dirubah kan sudah nggak utang lagi. Gitu. Nah, kita tunggulah. Silakan yang keempat, terakhir ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menanggapi pernyataan Pak Abdullah Hilmuha mengenai partai politik. Yang pertama tadi Pak Abdullah memberikan solusi supaya ada dana dari pemerintah untuk menghidupi partai politik sehingga political cost atau biaya politik itu tidak mahal atau tidak tinggi. Yang kedua, partai politik diberikan kesempatan untuk bisnis. Jadi partai politik bisa punya perusahaan, punya mall, punya usaha yang bisa menghidupi dirinya sendiri. Dari dua pernyataan tersebut saya punya pandangan, Pak. Sebaiknya partai politik dibubarkan semua saja. Jadi menurut saya, kenapa saya punya argumentasi seperti ini? Karena saya ingin tanya pada ahli-ahli syariat atau agama yang ada di sini, apakah ada landasan? Artinya apa dasar ayat-ayat dan hadisnya? Kalau ya saya cuma tahu sedikit soal Islam, ya wa atiullah wa atiur rasul dan wa ati ulil amri minkum kan. Jadi kita percaya kepada taat kepada Allah, taat kepada Rasul dan taat kepada para pemimpin. Tapi pemimpin yang mana? Yang sudah ada atau yang baru mau dipilih gitu kan? Itu masalahnya. Nah, jadi menurut saya demokrasi tidak ada landasannya di dalam Islam dan juga tidak ada landasannya di dalam Pancasila. Pasal keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan sama sekali bukan demokrasi menurut saya. Itu adalah musyawarah. Musyawarah untuk mufakat. Dan musyawarah untuk mufakat bukanlah kompetisi. Sementara demokrasi yang sedang kita kembangkan sekarang demokrasi yang kompetitif, liberal, dan kapitalistik. Jadi saya mohon pencerahan, mungkin ada di antara ahli agama yang bisa menjawab landasan syariatnya itu demokrasi apa gitu loh. Ada ayat Al-Qur'annya atau hadisnya enggak? Kemudian dari ideologi juga kita enggak demokrasi kok, sebetulnya Pancasila itu bukan demokrasi, tapi musyawarah dan mufakat. Semua berdiri secara egaliter. Setara kita semua. Tidak ada elit, tidak ada massa. Ya, jadi kalau partai politik itu pasti ada elitnya karena ada pendirinya. Ya, sementara ideologi kita Pancasila tidak mengajarkan itu seperti itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih sekali. Ini pertanyaannya sangat menarik Pak Abdullah. Untuk diketahui supaya ada settingnya, kalau di Ma'iyah ini sebenarnya sudah ada jawaban dari pertanyaan beliau tadi. Karena pakai pecinya dia juga nggak ada hadisnya. Jadi nggak ada Qurannya juga nggak ada. Karena itu termasuk. Oke, tepuk tangan Pak Abdullah. Ini terakhir antum mohon dengan sangat menjawab semuanya. Tidak final jawabannya pasti, tetapi ini dialektika yang mudah-mudahan nanti akan bisa berlanjut. Tafadhol Ustaz. Yang pertama, penanya pertama, di KPK itu dari pimpinan sampai paling bawah semua manusia. Tidak ada malaikat di KPK. Karena semua manusia pasti berbuat salah. Orang yang tidak berbuat salah cuma para nabi dan rasul yang terlindungi. Oleh karena itu maka di KPK kalau ada yang salah, itu langsung diproses. 8 tahun saya di KPK menjadi 5 kali
ketua majelis kode etik dan 5 kali anggota majelis kode etik. Sama ilustrasi saja yang paling sederhana. Seorang pegawai KPK meng-SMS teman pegawai KPK mau ketemu siang. Pegawai perempuan ini ada di luar, tugas luar. Terus kata pegawai perempuan itu, tunggu aja saya di luar Pak, nanti saya kembali kantor. Kata pegawai laki-laki KPK, oh enggak, ini soal pribadi, mau ketemu di luar. Maka ketemulah mereka di luar, di restoran Padang di jalan, di Harmoni sana. Perempuan itu dengan temannya tugas luar, kemudian makan siang di situ waktu istirahat. Teman perempuan tanya, ada apa Pak, sampai serius betul. Kata laki-laki ini, saya mau menyatakan bahwa saya suka sama Anda. Loh, jadi dia menyatakan cintanya. Loh, Bapak gimana sih? Bapak kan tahu saya sudah punya suami dan Bapak kan sudah punya istri. Kata pegawai laki-laki ini, kalau saya tidak sampaikan, bisa saya gila, karena itu saya harus sampaikan. Dan kemudian pernyataan itu diikuti dengan beberapa kali SMS. Sehingga perempuan ini terganggu konsentrasi kerjanya. Sampai terbawa-bawa sampai ke rumah, jadi pemurun dan seterusnya, mengganggu kinerja dirinya, kinerja unitnya. Suaminya bingung, akhirnya suami selidik-selidik, akhirnya suami penasaran, lapor ke KPK, ke pengawasan internal KPK. Diproses. Sampai kemudian dengan SOP di KPK, sampai ke majelis kode etik KPK. Ketika disidangkan, maka keputusan majelis kode etik pegawai KPK yang laki-laki ini diberhentikan tidak dengan hormat. Dipecat. Tadinya mau diusulkan di sorsin saja. Tapi kemudian setuju semua diberhentikan. Kenapa? Karena dia ini pengurus baik. Baik itu Badan Amal Islam KPK. Jadi semacam nazir masjid atau musola. Sehingga dia biasa kalau hari Jumat juga kirim pesan-pesan wasiat atau tausiah ayat hadis. Dan itu memberatkan dia. Maka kemudian dipecat. Itu ilustrasi bahwa penegakan hukum di KPK siapa saja. Coba saudara Abraham Samad sebagai ketua KPK diperiksa oleh pegawai yang baru beberapa tahun. Dan di dalam sidang majelis itu dipanggil saudara. Dan itu disiarkan langsung ketika kita umumkan Abraham Samad melakukan itu. Jadi apa yang Anda katakan itu silahkan laporkan langsung, buka. Di KPK itu ada namanya KPK Whistleblower System. Buka dan Anda bisa seperti chatting. Insya Allah tidak dihacker. Kalau KPU punya bisa dihacker, insya Allah KPK insya Allah tidak bisa dihacker. Dan itu rahasia. Anda sampaikan. Atau nanti Anda catat nomor HP saya, kemudian Anda SMS ke saya, informasi Anda tadi itu. Itu akan saya minta pertanggungjawab. Kalau betul, sahih Anda, apa yang Anda katakan tadi. Nah, jadi itu persoalan pertama. Persoalan kedua, apa yang Anda bisa bantu KPK? Pertama dalam kaidah Islam, ibda' binafsik, dari diri sendiri. Saya mau ceritakan ilustrasi konkret tentang istri saya. Sekitar 4 tahun yang lalu istri saya membeli motor second hand dari adik iparnya sendiri di Jakarta Timur, mau bawa ke Depok, karena saya tinggal di Depok. Untuk keperluan kalau ke pasar di kompleks di situ. Maka ada proses harus pindah alamat. Maka pergilah di Samsat Jakarta Timur, bayar macam-macam. Kemudian malamnya saya pulang, kebiasaan istri saya itu begitu lapor. Berikan itu catatan, saya baca. Kemudian ada tertulis 75.000. Saya tanya 75.000 ini apa? Katanya uang apa gitu. Mana kwitansinya? Mana tanda itu? Enggak ada. Besok minta tanda kwitansinya. Dan istri saya besok itu datang ke sana, ke Samsat Jakarta Timur. Saya ingat wanti-wanti jam beritahu bahwa Anda istri penasihat KPK. Sana minta, Pak minta kwitansi yang kemarin 75.000. Kata pegawai, oh enggak ada kwitansinya. Istri saya terus sodorkan kwitansi. Saya sudah bawa buku kwitansi Pak, silakan tanda tangan. Oh kalau begitu tunggu nanti petugas yang kemarin itu enggak ada. Ya saya tunggu.
Istri saya sambil menunggu kira-kira 10 menit, terus pegawai tanya, ibu kerja aktif di LSM mana? Dikira istri saya itu aktivis LSM. Oh enggak, saya suri rumah, ibu rumah tangga. Kira-kira 10 menit menunggu, kemudian pegawai dari dalam ruangan keluar si amplop itu kembali. Bu, uang ibu yang kemarin, silakan. 75.000 dikembalikan kembali kepada istri saya. Apa yang saya mau ceritakan ini, dan di mana sosialisasi workshop DPR saya ceritakan ini, kalau setiap rakyat, setiap orang negara tahu hukum, tahu hak, tahu kewajibannya, maka mereka juga tidak main-main. Mereka juga tidak berani. Dan saya menyaksikan ketika saya dan istri saya ke Samsat di Depok, kemudian ada yang juga minta 75.000, dan kemudian istri saya tidak mau, dan ada yang mau bayar, istri saya beritahu sama mereka, jangan berikan, kecuali ada kwitansinya, kecuali bayar di bank, kasir yang itu. Dan kemudian mereka juga, jadi itu yang saya mau katakan buat Anda. Anda bisa melakukan pada diri sendiri, keluarga sendiri, dan seterusnya. Kalau saya queue di kereta api, queue di bandara, terus antri, terus ada yang motong ke depan, saya datang, tepuk bahunya, belakang. Kan kita tidak terbiasa antri kan, orang Indonesia. Tapi itu, dalam kereta api, kalau di sebelah saya merokok, maaf, ini kereta api. Saya tugas di Bali, terus balik Surabaya, mau terbang ke Jakarta, saya mau beli pesawat kembali ke Jakarta, terus calo datang, enggak, sampai semua habis perusahaan penerbang itu, terakhir dapat pesawat apa saya sudah lupa, baru saya panggil itu 2 orang calo, sini, mana tiketnya tadi, ini dikasih, dari mana Anda dapat tiket ini, beli dapat tuh, terus saya cari polisi, dapat polisi, sini Pak, tangkap 2 orang ini, calo. Tangkap. Kata polisi itu, Bapak harus lapor ke Polsek bandara. Di mana polseknya? Sono. Sekitar 1 kilo. Waktu itu siang hari saya sedang saum, jalan aja. Sana. Lapor. Saya buat proses verbal, lapor. Sudah itu kira-kira 10 menit, polisi itu datang, antar itu 2 orang datang. Saya mau katakan buat Anda, di mana saja, dalam posisi apa saja, kan hadis populer, jangan hafal bahasa Arabnya itu, bahasa Indonesianya saja. Kalau kamu perhatikan satu kemungkaran, cegah dengan tanganmu. Kalau tidak mampu, dengan mulutmu. Tidak mampu, dengan hatimu. Tapi kasihan itu. Karena itulah selemah-lemah iman. Dan Anda, saya percaya, bukan orang yang lemah iman. Kalau tidak, Anda tidak datang ke tempat ini sampai jam begini. Pasti Anda punya iman kuat. Itu, yang kedua. Yang ketiga apa tadi? Yang ketiga tadi apa substansinya? Lupa tadi. Yang ketiga tadi. Demokrasi. Jadi begini Mas. Islam itu pernah masuk ke Perancis. Sampai ke Perancis Selatan. Lantas kemudian orang Perancis Selatan mengerti apa itu yang disebut dengan politik. Apa itu yang disebut dengan sekarang istilah demokrasi. Demokrasi bukan bahasa Arab, demokrasi bahasa Barat, bahasa Eropa. Tapi dunia Barat pernah menikmati apa yang disebut dengan demokrasi itu. Kalau dalam bahasa Qur'annya, wa amrum syura bainahum. Mereka menyelesaikan, musyawarahkan persoalan mereka di antara mereka. Sehingga ketika bangsa Eropa ke Amerika, mereka bawa itu. Dan kemudian berlangsung sampai kemudian. Tapi terjadi kemudian penyimpangan-penyimpangan. Saya mau ceritakan pengalaman ketika pemilihan Abu Bakar, pemilihan Umar, pemilihan Utsman, pemilihan Ali. Pada waktu Abu Bakar dipilih menjadi khalifah, itu seperti sekarang ini, Pilpres. Semua umat Islam di kota Madinah memilih Abu Bakar langsung. Karena penduduknya cuma sekian itu. Tapi ketika Umar dilantik, maka kemudian Abu Bakar menunjuk Umar. Mengangkat Umar dengan persetujuan sahabat-sahabat utama. Jadi kalau ada misalnya putra mahkota, tidak salah. Kalau ada raja menunjuk putra mahkota, tidak salah. Karena Abu Bakar menunjuk Umar. Ketika Umar mau meninggal, ditusuk,
Maka Umar menunjuk tim formatur 7 orang. Umar tidak menemukan figur yang persis ketika Abu Bakar menemukan dirinya, maka beliau menunjuk formatur 7 orang. Itu persis zaman Orde Baru, sidang MPR. Sidang MPR itu ada formatur yang dipilih oleh rakyat, maka kemudian MPR memilih presiden, wakil presiden. Jadi sebenarnya cara-cara yang ditempuh oleh pemilihan Abu Bakar, Umar, Utsman itu pernah diterapkan di Indonesia. Persoalannya adalah sistem dan kualifikasi. Itu persoalannya. Karena itu tadi saya katakan undang-undang pemilu, undang-undang pilpres, undang partai politik itu yang harus dirubah. Kenapa pada zaman Rasulullah tidak ada partai politik? Karena memang tidak perlu ada partai politik. Karena langsung Rasulullah sebagai kepala negara langsung mempraktekkan Quran. Tapi jangan lupa pada zaman Rasulullah itu ada ormas. Ada ormas, ada muhajirin, ada ansor. Yang ketika Rasulullah mengangkat seseorang, menunjuk seseorang, itu memperhatikan aspirasi dari ansor, muhajirin, dan kelompok-kelompok lain. Sehingga tugas ormas itu adalah memperjuangkan kepentingan ormas-ormas itu, yang tentu tidak bertentangan dengan syariah karena ada Rasulullah. Sekarang ini, yang kata bahasa Canun tadi, karena ini masuk arena muamalah, maka kaidah fikih tentang ubudiyah semua tidak boleh, kecuali yang diperintah. Tentang muamalah semua boleh, kecuali yang dilarang. Jadi misalnya kita mau makan apa saja, makan apa saja, kecuali dilarang. Jelas, apakah babi, apakah daging, bangkai, apakah yang tidak disembelih dengan nama Allah dan seterusnya. Jadi muamalah apa saja kecuali yang dilarang. Sehingga dengan begitu maka untuk Indonesia yang tidak merupakan negara Islam, sehingga tidak diterapkan seperti cara Rasulullah, bagaimana? Maka tadi saya katakan, agar supaya tidak bertentangan, maka partai politik yang itu harus diperbaiki sistemnya, undang-undang dan seterusnya. Memang Indonesia itu negara anta beranta. Coba pada zaman Orde Baru 32 tahun, ada berapa kali pemilu, yaitu undang-undang mengatakan pemilu itu diikuti oleh partai politik, tapi Golkar itu bukan partai politik. Pada zaman Orde Baru, Golkar itu bukan partai politik, tapi ikut pemilu. Anda cari kamus di Jupiter, di Mars, di apa, itu Anda nggak temukan itu. Sehingga disebutkan Golkar dan partai politik. Peserta pemilu ada Golkar, partai politik. Jadi memang proses pembodohan rakyat pada waktu zaman Soeharto itu super dahsyat seperti itu. Tapi sekarang juga kemudian ya tetap juga bodoh kita. Jadi itu Mas substansinya. Yang terakhir tadi apa ya? Kan saya sudah katakan tadi dulu Timur Timur pernah provinsi ke-27. 25 ya? 27. Itu enggak ada. Uni Soviet itu sekarang hilang. Jadi tidak ada yang mustahil, Tadi itu karena itu saya katakan dalam perkiraan saya hanya 3 negara, yaitu Aceh, Papua, dan Indonesia. Papua itu tinggal waktu saja. Orang Papua yang waras otaknya, Papua asli, yang waras otaknya harus menuntut merdeka. Kalau ada Papua asli tidak menuntut merdeka, tidak waras otaknya. Mari saya buktikan secara matematik. Orang miskin di Jakarta 3,5%. Orang miskin di Jakarta. 3,5% dari penduduk Jakarta miskin. Di Papua 37% orang miskin. Coba bayangkan. Jadi wajar saja, sah saja kalau orang Papua menuntut merdeka. Apalagi dekat dengan Australia. Nah karena itu kalau Indonesia tidak mau, pemerintah tidak mau Indonesia ini pecah-pecah seperti itu, perdekat gap antara Papua dengan Jakarta. 37 menjadi 35, menjadi 30, menjadi 25, menjadi 20, 15, sudah gitu. Bupati-bupati dan gubernur wali kota di Papua itu 3 minggu di Jakarta, hanya seminggu di sana. Kenapa? Ya urus dengan calo-calo di Senayan untuk anggaran apa semacam itu. Dana DAK 5 tahun terakhir, 10 tahun terakhir barangkali. DAK yang tertinggi setiap APBN itu adalah Aceh dan Papua. Yang tertinggi. Tapi apa hasilnya? Seperti itu. Jadi itu Mas, sehingga karena itu tadi saya berikan 4 alternatif. Hilang, kedua menjadi beberapa negara baru, ketiga terjajah,
keempat masyarakat madani. Kalau misalnya kita bisa mengantisipasi 3 sebelumnya itu, maka insya Allah